tetapi biarlah setiap orang tua bisa mewarisi hal-hal spiritual juga kepada anak-anaknya. Seorang guru bukan cuma ilmunya saja yang ditularkan kepada murid-muridnya, tetapi spiritnya, energinya, teladan hidupnya, itu yang jauh lebih berharga. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya mau memperlihatkan kepada Anda saya berjalan di atas air. Ini saya ada di tengah-tengah lautan yang dalam. Tetapi alam itu sungguh indah. Di tengah-tengah lautan kita bisa berjalan di atas air. Yuk ikut saya yuk. Ini kayaknya ada kaitannya sama bacaan-bacaan kitab suci. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi keberapa ya? Jujur saya lupa. Edisi 173 atau 174 ya? Tolong dong Anda penonton setia Bible Learning, edisi kali ini edisi keberapa? Tolong tulis di kolom komen, ingatkan saya supaya besok saya ingat edisi keberapa. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Saya sudah nge-share, berbagi pengalaman saya keliling daerah di Kalimantan. Bagaimana? Bagus nggak? Bagus Romo. Alam ciptaan Tuhan itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata keindahannya. Saudara-saudara, Anda bisa melihat saat ini saya setelah Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa keliling-keliling, pergi-pergi, loncat-loncat dari satu pulau ke pulau lain. Toh hari ini saya sudah kembali ke rumah saya, ke kamar saya, ke ruangan saya. Saudara-saudara yang terkasih, itulah sebuah rumah. Apakah rumah masih menjadi alasan buat Anda untuk pulang? Karena rumah adalah tempat kita berasal dan tempat kita kembali. Banyak orang di zaman ini, Romo, saya nggak betah di rumah. Karena rumah itu nggak ada ketenangan, nggak ada kedamaian, Romo. Di rumah tuh ribut terus, masalah terus, duit terus, Romo. Maka membuat orang nggak betah untuk tinggal di rumah. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari sini kita bisa belajar. Semewah-mewahnya hotel ataupun tempat penginapan atau rumah orang ya, lebih baik, paling baik itu rumah sendiri. Karena apa? Ya kita sudah familiar, nggak bayar, sudah tahu letaknya di mana, udah nyaman gitu ya. Saudara-saudara, apakah kerajaan surga, Tuhan sendiri sudah masuk ke dalam kesadaran kita? Dari Tuhan kita berasal, kepadanya kita akan pulang. Maka apakah kita mengenali rumah kita terakhir sana? Jangan sampai kita nggak kenal saudara-saudara. Nanti begitu hidup kita berakhir, kita bingung mau pulang kemana. Maka selama kita hidup, kenalilah kerajaan surga, tempat kita pulang nanti. Kenalilah bersama siapa nanti kita akan tinggal di sana. Maka dari itu saya akan bantu dengan bacaan-bacaan dari kitab suci pada hari ini yang ciami tenan, bagus banget. Saudara-saudara, ketika waktu itu saya udah hari-hari terakhir ya, saya dibawa ke sebuah tempat di tengah laut, itu tiba-tiba ada pasir putih nonjol gitu. Kemudian di antara gundukan-gundukan pasir, pulau-pulau kecil ini ternyata ada jalannya. Tapi ditutup laut, tapi ada jalannya. Nanti saya tunjukin fotonya. Itu bagus sekali. Jadi ada pulau-pulau, kita seolah-olah berjalan di tengah-tengah laut. Nah, saudara-saudaraku, saya mau kasih kuis kepada Anda. Saya kasih pertanyaan buat Anda. Coba sebutkan orang-orang dalam perjanjian lama yang bisa membelah laut atau membelah sungai. Coba saya tes Anda. Tahu dong Romo. Tunggu, tulis di kolom komen ada berapa orang. Saya tunjukin kepada Anda bahwa nggak banyak kisah-kisah yang Anda ketahui mungkin ya. Ada berapa orang coba? Oh, satu Romo. Itu loh Musa ketika membelah Laut Merah, ketika perbudakan membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Iya, itu satu Musa. Tapi ada lagi siapa? Yosua Romo. Ketika Yosua keluar dari Mesir, masuk ke tanah terjanji, lewati sungai Yordan. Nah, sungai Yordan betul-betul dibelah dua oleh Tuhan melalui Yosua ini. Apakah cuma dua?
Nanti dulu saudara-saudara. Ada lagi orangnya. Siapa Romo? Namanya adalah Nabi Elia. Betul-betul dengan jubahnya dia memukul sungai Yordan supaya sungai Yordan itu terbelah dan dia bisa lewat. Tapi ternyata bukan cuma 3. Ada lagi saya kasih tahu. Yaitu Elisa, muridnya Nabi Elia. Dengan jubah yang sama, dia memukul sungai Yordan. Lagi-lagi sungainya terbelah menjadi 2. Saudara-saudara, kalau Musa sudah sering dengar Romo. Yosua, saya pernah dengar Romo pernah cerita. Tapi Elia dan Elisa memukul sungai Yordan sehingga sungai Yordan terbelah jadi 2. Baru dengar kisahnya Romo. Anda bisa lihat itu kisahnya di kitab 2 Raja-Raja bab 2. Ayat 1 sampai 14. Ketika Nabi Elia terangkat ke surga, berpisah dengan Nabi Elisa dan juga 50 nabi-nabi dari Yeriko. Ada sesuatu yang sangat menarik saudara-saudara. Pada waktu itu dikatakan begini. Baiklah engkau tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jadi Nabi Elia berkata kepada Nabi Elisa. Ini dua-duanya seorang nabi, guru dan murid, dua-duanya laki-laki, meskipun namanya Elisa dan Elia. Nah, waktu itu Nabi Elisa tidak mau ditinggal sama Nabi Elia. Dikatakan, demi Tuhan yang hidup, demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan dikau. Saudara-saudara, seperti itulah kita melihat bagaimana seorang nabi belajar dari nabi yang lain. Seorang nabi nyantrik atau tinggal bersama-sama atau mengikuti menjadi murid dari nabi-nabi yang sudah mendahuluinya. Lalu berjalanlah keduanya. Elia membiarkan Elisa ikut dengan dia pergi ke sungai Yordan. Nah, bukan cuma berdua doang. Ternyata ada 50 orang dari rombongan nabi di Yeriko ikut berjalan dengan mereka. Dikatakan, tetapi mereka memandang dari jauh ketika Elia dan Elisa berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air, jubret gitu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu keduanya menyeberang dengan berjalan di tanah yang kering. Saudara-saudara yang terkasih, jubah Nabi Elia menjadi sebuah benda yang sakti mandraguna waktu itu. Bayangin kalau Anda nyuci di sungai ya, Anda tepok-tepok itu pakai daster Anda, sungai juga gak bakal kebelah. Tapi jubahnya Nabi Elia bisa membelah sungai Yordan. Nah, yang menarik di sini nih, ada perbincangan, ada dialog antara guru dan murid ini. Sesudah mereka sampai ke seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan bagimu sebelum aku terangkat daripadamu. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda jadi Nabi Elisa, kira-kira yang paling gampang, yang paling bikin menarik itu Anda akan minta apa dari Nabi Elia? Ya udah pastilah Romo, jubahnya Romo. Hal-hal material, bukan benda. Karena benda itu sakti, karena benda itu bisa ini, bisa itu, karena benda itu mungkin mahal, karena benda itu mungkin luar biasa. Tetapi di sini saudara-saudara, belajarlah dari pengalaman Nabi Elisa ini. Dia sangat terpukau pasti dengan jubahnya Nabi Elia. Tetapi ketika ditawarin sama Nabi Elia sendiri, kamu meminta apa daripadaku? Dia tidak terjebak pada hal-hal material belaka. Yang membuat Elisa lebih tertarik, dia minta apa? Coba kita lihat. Dia minta, semoga aku mewarisi 2 bagian dari rohmu. Dia lebih tertarik pada spiritnya Nabi Elia. Spiritual inheritance, warisan rohani. Roh yang hinggap dalam tubuh Elia. Dia minta 2/3-nya saudara-saudaraku. Itu 2 bagian maksudnya. Itu yang luar biasa buat saya saudara-saudaraku. Kita seringkali jatuh pada hal-hal yang material belaka. Misalnya, kalau seorang malaikat ya datang menampakkan diri kepada Anda, lalu Anda diminta beberapa pilihan. Anda bisa kembali ke masa lalu. 2,
Anda bisa menghidupkan satu orang yang pernah meninggal, yang telah meninggal. Yang ketiga, uang 5 miliar. Coba Anda pilih yang mana? Saya ulang ya, saya tulis nih. Satu, Anda kembali ke masa lalu, punya kemampuan kembali ke masa lalu gitu ya. Dua, Anda diberi kesempatan untuk bisa menghidupkan kembali orang yang telah meninggal. Yang ketiga, uang 5 miliar. Coba selain Anda pilih, tulis juga alasannya. Kenapa Anda milih A, B, atau C? Romo, buat saya mah gampang aja, Romo. Ya, yang jelas-jelas aja loh, Romo. Uang 5M lah. Sekarang lagi butuh duit, kembali ke masa lalu belum tentu menyenangkan. Bikin bangkit orang yang udah mati, orang tua, belum tentu hidupnya yang sudah bangkit itu nanti bahagia. Saudara-saudara, saya yakin banyak dari Anda pasti milihnya, ya dapat uang 5M lah Romo. Lumayan nih bayar utang, lumayan buat hidup, lumayan buat jalan-jalan kayak Romo ke Derawan kemarin. Saudara-saudara, hati-hati dengan pilihan Anda. Memang ketiga-tiganya saya juga nggak rekomendasikan untuk Anda memilih ya. Ada yang mungkin memilih, saya baca di kolom komen, saya mau kembali ke masa lalu Romo. Saya mau memperbaiki kesalahan-kesalahan saya di masa lalu. Emangnya itu jaminan Anda tidak mengulang lagi kesalahan yang sama? Dan lain sebagainya lah alasan-alasannya. Saudara-saudara yang terkasih, hidup seringkali menjadi sebuah pilihan. Maka dari itu, relasi antara orang tua dengan anak, istri dengan suami, guru dengan murid, dengan sahabat, imam dengan umat, itu betul-betul bagaimana pada akhirnya kita belajar ya. Bukan masalah warisan, harta gono gini, kemudian juga rumah, apartemen, surat-surat berharga, tanah di mana-mana. Itu yang bikin kusut saudara-saudara. Tetapi biarlah setiap orang tua bisa mewarisi hal-hal spiritual juga kepada anak-anaknya. Seorang guru bukan cuma ilmunya saja yang ditularkan kepada murid-muridnya, tetapi spiritnya, energinya, teladan hidupnya, itu yang jauh lebih berharga, saudara-saudaraku. Nah, yang menarik adalah Elia berkata begini, apa yang kau minta itu sukar, sulit. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah bagimu seperti yang kau minta. Jika tidak, ya tidak akan terjadi, kata Elia begitu kepada Elisa. Nah, sedang mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Melihat itu, Elisa berteriak, "Bapakku, Bapakku!" Kereta Israel dan orang-orang berkuda. Kemudian Elia tidak kelihatan lagi oleh Elisa. Nah, yang menarik di sini, maka Elisa merengut pakaiannya dan dikoyakannya menjadi dua. Sesudah itu ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh. Saudara-saudara, ini kan mirip-mirip Raja Salomo bukan? Diminta sama Allah mau minta apa? Raja Salomo tidak minta harta, nyawa musuhnya gitu ya, istana atau uang yang berlimpah. Tapi dia minta kebijaksanaan. Lalu akhirnya apa? Dikasih dua-duanya bukan? Demikian juga dengan Elisa ini. Dia minta dua bagian dari rohnya dari Elia. Tetapi dia dapat juga ternyata jubahnya. Dan dikatakan, lalu Elisa berjalan hendak pulang berdiri di tepi sungai Yordan. Dipukulnya jubah Elia yang terjatuh itu ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu Elisa menyeberang. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali hidup adalah pilihan. Ada begitu banyak pilihan-pilihan di depan kita. Seringkali kita salah memilih. Dan ketika sudah salah memilih, akhirnya adalah menyesal. Kenapa dulu milih itu? Andai kata waktu bisa diulang, andai kata kesempatan bisa diulang, andai kata kita bisa kembali ke masa lalu, kita akan memilih yang baik. Saudara-saudara yang terkasih, bijaksanalah dalam memilih. Jangan terkecoh hanya karena barangnya mahal, harta benda yang bisa seolah-olah membahagiakan. Pilihan kita sangat menentukan kualitas kehidupan kita. Nah, dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus dalam Matius bab 6 masih melanjutkan pengajaran khotbah di bukit, juga melanjutkan hal itu saudara-saudara. Tuhan Yesus mengajar kita untuk memilih juga.
Milih yang mana, Romo? Dalam khotbah di bukit saya sudah mengatakan ada antitesis radikal. Kamu telah mendengar pengajaran misalnya, kasihilah sesamamu, bencilah musuhmu. Itu pilihan pertama. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Itu pilihan saudara-saudara. Apa yang mau kita pilih? Seringkali pilihan kita meskipun jelas-jelas pilihannya ya yang ngikutin Yesus lah, Romo. Tapi seringkali kelemahan, kerapuhan kita malah memilih ya udah benci musuh kita sampai ke liang kubur, Romo. Misalnya seperti itu. Nah, demikian juga dengan pengajaran-pengajaran kita, pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Yesus kepada kita dalam Matius bab 6. Misalnya dalam hal memberi sedekah. Mari kita lihat Matius bab 6. Di Matius bab 6 itu Tuhan Yesus mengajarkan beberapa kata kunci, beberapa pengajarannya, yaitu tentang hal memberi sedekah, hal berdoa, dan juga hal berpuasa. Masih ada juga hal mengumpulkan harta dan hal kekhawatiran, hal menghakimi, hal yang kudus dan berharga, hal pengabulan doa. Jadi ada begitu banyak tema-tema yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam pengajaran panjangnya di bukit. Nah, saudara-saudara, di sini dalam hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, dua pilihan diserahkan kepada kita. Mana yang kita bisa pilih? Yang pertama, jalan orang munafik. Yang kedua, jalannya kerajaan Allah. Ini tadi berhubungan dengan apa yang saya katakan di awal. Kenalilah rumah kita yang terakhir nanti. Kenali bagaimana situasinya, cara mainnya bagaimana. Nah, ini untuk bisa masuk ke rumah kita yang terakhir, supaya kita bisa pulang masuk dalam kerajaan surga. Dua pilihan ini, hati-hati dengan pilihan. Misalnya, hal memberi sedekah. Janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Termasuk kalau zaman sekarang di medsos-medsos juga. Ayat ini jujur seringkali menampar-nampar saya ketika saya ada dalam sebuah pilihan yang sulit. Maksud saya adalah supaya bisa menginspirasi, menginfluence, bisa mencontohkan, tetapi ada yang menangkap, Romo pamer. Seringkali saya juga bergulat dengan ayat ini, saudara-saudara. Maka perlu saya memurnikan hati saya. Sebelum saya posting, motivasinya apa dulu? Ini penting. Bukan untuk pamer, bukan untuk dipuji orang. Nah, itu. Kemudian juga dalam hal berdoa. Lagi-lagi berdoa cara orang munafik dengan mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Lalu pilihan yang kedua adalah berdoa menurut kehendak Bapa di tempat yang tersembunyi. Bapamu akan melihat apa yang kita doakan di tempat yang tersembunyi. Kemudian juga dikatakan apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang di surga di tempat yang tersembunyi. Saudara-saudaraku yang terkasih, penting dari sini adalah motivasi kita yang terdalam. Mau apa melakukan sedekah, berdoa, dan berpuasa? Mau apa? Mau dalam rangka menjalin relasi kita dengan Bapa, relasi yang paling murni, atau hanya untuk sekedar dipuji, ditepokin, dapat like yang banyak, dapat lope-lope yang banyak, ataupun dianggap sebagai wah orang baik, orang suka berbagi. Hati-hati di sini saudara-saudara, yang terpenting adalah motivasi. Lagi-lagi pilihan. Seringkali pilihan itu mudah seolah-olah, tetapi seringkali kita juga salah dalam memilih karena kepepet, ya, karena kelemahan, karena kedagingan kita, karena kita ya begini dan begitu. Maka dari itu saudara-saudaraku terkasih, saya Romo Yosef harus masuk kerja lagi, kantor lagi. Saya berharap saya sendiri, Anda juga bisa memilih pada akhirnya. Di antara pilihan-pilihan yang ada membobardir kehidupan kita, mau pilih yang mana? Kamu pilih yang mana? Kanan, kanan. Kamu pilih yang mana? Kiri, kiri. Atau ada lagunya ya. Racun di tangan kirimu, madu
di tangan kananmu, mana yang kau pilih, seperti itu. Maka hidup adalah pilihan, bijak-bijaklah dalam memilih. Sebelum Anda memutuskan untuk menentukan pilihan, bawa dalam doa. Libatkan Tuhan, libatkan kuasa Roh Kudus bekerja membantu kita, memampukan kita memilih pada akhirnya. Itulah yang disebut dengan kita bekerja sama dengan rahmat. Rahmat bekerja dalam diri kita. Maka rahmat ini perlu kepatuhan kita, kepatuhan yang total. Nggak bisa kalau kita masih mengandalkan kemampuan, kekuatan pikiran kita sendiri. Nggak bisa. Kosongkan pikiran kita serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Tuhan, kosongkan diriku, biar rahmat-Mu mengalir daripadaku, kekuatan-Mu yang meraja dalam diriku. Disitulah saudara-saudara, pilihan kita pasti tidak akan mengecewakan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.